Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku, di hari spesial ini di hari kemerdekaan. Di hari kemerdekaan Indonesia. Jadi di kesempatan kali ini kita akan menghadirkan pendamping Bung Karno. Nah, jadi yang mendampingi beliau nanti akan kita tanya panjang lebar di hari spesial ini, di hari kemerdekaan. Dan dulu waktu beliau mau mengumumkan proklamator, Mas, ya, itu kondisi sakit emang ya, sakit demam ya, malaria kalau nggak salah. Nah, tapi tetap menyampaikan kemerdekaan, memproklamirkan kan. Oh ya, kan naskahnya kan itu. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi semangat untuk para pemuda-pemudi Nusantara Indonesia tercinta ini. Nah, kita akan menghadirkan pendamping beliau. Nah, siapa, Mas? A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saya otomatis bersihkan semuanya, saya sedot semua masuk ke semua yang hilang atau tidak ya lupa kasih biasa dan saya minta disampaikan dulu di pagar dia lagi Rasulullah 900 selamanya putih 907 semuanya mediator ini. Kalau yang dimaksud dipastikan 100% hanya ke yang saya maksud. Jika ada penyusup pendompleng mengaku memberi keterangan palsu, otomatis langsung meledak hancur, terpental jauh, meledak hancur, tersedot. Dipastikan ke yang masuk hanya ke yang saya maksud. Bisa mengalami semua Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Perintah beliau, guru kami Sang Paduka Raja Sang Hyang Roja. Saya minta dihadirkan pendamping Bapak Insinyur Soekarno. Pendamping beliau saya minta masuk ke tubuh mediator, pastikan 100% yang asli. Jika ada penyusup pendompleng ataupun yang mengaku otomatis langsung terpental, tidak bisa masuk ke tubuh mediator. Pastikan 100% yang masuk ke tubuh mediator menguasai dengan totalitas hanya pendamping beliau Bapak Insinyur Soekarno masuk ke tubuh mediator. Allah, masuk sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya protek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Sang Paduka Raja Sang Hyang. Saya minta tombak sallallahu apabila kalian di tubuh mediator penyusup atau yang bukan saya maksud, otomatis tombak langsung tembus, langsung meledak hancur. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak kasar. Nah, ini saya bersihkan dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkan dan pagari
rumah ini otomatis dibersihkan dan berakhir dengan semua dari beberapa apapun jenis serangannya maupun langsung maupun kotorannya maupun niat belumnya terus pakai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Anda hadir di sini. Anda ini golongan apa? Saya golongan jin. Alhamdulillah. Saya maksud hati menghadirkan pendamping beliau atau yang selalu mendampingi beliau, Bapak Insinyur Soekarno. Kok Anda yang hadir? Ya, saya salah satu pendamping dari beliau. Alhamdulillah. Subhanallah. Ada apa gerak saya dihadirkan ke sini? Ya, ini kan di hari kemerdekaan Indonesia ini, saya ingin tahu diceritakan Bapak Soekarno itu istilahnya dari kecil sampai akhirnya menjadi presiden ini. Anda kan selalu mendampingi. Disingkat saja, inti-intinya saja. Monggo diceritakan. Mas, kopi mas. Iya, monggo. Iya. Dulu ketika beliau masih kecil, beliau sering sakit-sakitan. Dan karena itu dulu namanya bukan Soekarno, maka diganti karena beliau sering sakit-sakitan. Karena ayahanda beliau sangat senang dengan cerita pewayangan. Nama Karno sebenarnya diambil dari Panglima Perang di kisah Barayata, itu kisah pewayangan. Oh, Ya, tapi karena orang Jawa, makanya nama depannya ada tambahan su itu. Jadi Soekarno. Sebenarnya Karno ya kalau di toko pewayangan ya. Iya. Dan nama lahirnya sebenarnya bukan Soekarno, itu karena beliau sering sakit-sakitan. Oh, diganti itu. Iya. Dan menginjak masa remaja beliau, itu beliau kakeknya itu, kakeknya itu tahu bahwa ada sebuah energi besar di dalam tubuhnya. Andai kan dulu kakeknya tidak tahu, mungkin dia bukan menjadi presiden, tetapi mungkin menjadi seorang dukun lah istilahnya. Oh, seperti itu. Itu karena ada sebuah cahaya di dalam tubuhnya. Maka dari kakek beliau itu berdoa agar istilahnya wahyu itu yang ada dalam tubuhnya, cahaya tersebut, bisa digunakan lebih bijak. Ibaratnya kayak orang Jawa itu kan menamaikan wahyu seperti itu ya. Iya, seperti wahyu. Kalau dalam Islam memang wahyu itu kan untuk para nabi, hanya untuk para nabi. Tapi memang julukan seperti orang Jawa seperti itu. Ya, itu berbentuk cahaya. Karena kakeknya menginginkan beliau Soekarno kecil menjadi lebih bijak istilahnya, maka kakeknya bermunajat atau berdoa agar kemampuan itu dipakai untuk istilahnya ya seperti pemikat lah. Jadi setiap ucapan beliau itu banyak dipercaya orang. Itu kalau disalahgunakan kan hanya untuk memikat lawan jenis saja. Maka panjenengan pun tahu kan kisah beliau, istrinya sangat banyak. Itu pun juga sebenarnya efek dari itu.
kemampuan beliau. Maka setelah beliau belajar di luar negeri itu kan, jadi pengetahuannya semakin banyak, semakin bertambah. Dan beliau juga merasakan betapa sengsaranya rakyat kecil waktu itu dari penindasan dari bangsa Belanda. Maka beliau bertekad ingin melepaskan jeratan dari penjajah itu terhadap kaum pribumi yang sudah sangat tertindas. Ya, semangat beliau itu luar biasa ya. Luar biasa. Maka beliau, kemampuannya yang dimiliki sejak lahir itu mengalir begitu saja, dipakai untuk berorasi, untuk membakar semangat-semangat para pejuang. Maka setiap ucapannya pun tanpa disadari orang-orang sekitarnya yang mendengarnya pun langsung berkobar semangatnya, seperti langsung menyala begitu. Jadi energinya sebenarnya besar. Terus apakah beliau punya guru-guru tertentu yang dirahasiakan, tidak di publik, seperti apakah beliau juga mempunyai guru-guru khusus seperti itu? Ada. Bukan, jadi guru-guru beliau itu bukan cuma satu orang, itu lebih dari satu orang. Itu hampir beliau seperti tokoh-tokoh besar ulama itu, beliau kenal semua. Untuk daerah-daerah pedalaman, seperti suku-suku yang ada di Sumatera, di Riau itu, dia tahu semua. Bahkan di tempat-tempat yang istilahnya banyak, kalau mungkin sekarang ya paranormal mungkin ya, itu pun beliau nggak tahu. Jadi setiap di tempat daerah manapun ada orang yang berkemampuan lebih, itu beliau datangi dulunya. Beliau mintai petunjuk, memintai saran seperti itu. Gitu. Jadi memang dia juga secara rahasia juga selalu menemui guru-guru spiritual seperti itu ya. Iya. Dan beliau itu pun sangat istilahnya terinspirasi dari peninggalan Raja Kediri itu, Serat Jongko Joyoboyo itu. Oh, Serat Jongko Joyoboyo itu. Iya. Ramalan itu. Iya. Jadi beliau berorasi, kadang mengutip dari serat itu. Kan orang Jawa dari dulu kan sangat percaya, sangat meyakini dengan Serat Jongko Joyoboyo tersebut. Benar. Ya. Maka ada yang dikutip dari situ. Dan beliau juga suka sekali dengan cerita pewayangan. Beliau meyakini benar bahwa Nusantara ini adalah peninggalan dari Pandawa. Maka memang seharusnya juga kembali yang memimpin adalah dari daerah-daerah Pandawa tersebut. Terus apalagi Mbah yang perlu diceritakan tentang kisah beliau Mbah, agar kami bisa menambah pengetahuan kami, bisa menambah keimanan kami untuk semangat memperjuangkan, menghargai jasa-jasa para pahlawan negeri ini. Monggo diceritakan Mbah. Ya. Salah satu dari prinsip beliau itu adalah toleransi terhadap umat beragama. Beliau tidak pernah membeda-bedakan
kaum pribumi memeluk agama apa itu beliau tidak pernah membedakan. Jadi pada waktu itu apapun agamanya, yang penting berjuang untuk membebaskan negeri ini dari jajahan dari bangsa Belanda tersebut. Itu mungkin untuk saat ini bisa jadi contoh bagi kita semua yang hidup di zaman ini. Yang banyak sekali saya lihat itu di zaman ini bukan hanya agama, beda prinsip pun kita langsung bertengkar. Benar, Pak. Tapi dulu tidak, di zaman beliau itu mereka bermusyawarah, walaupun ada yang beragama Hindu, Kristen, Islam, Buddha atau apapun, itu tidak masalah. Dan itu tidak jadi persoalan. Yang penting itu semangatnya, semangat untuk membebaskan negeri ini dari jajahan dari bangsa Belanda. Terus termasuk memang kemerdekaan itu kan tidak diraih hanya dengan membalikkan telapak tangan, itu kan bukan. Jadi penuh darah, tangis, karena perjuangan para pahlawan-pahlawan negeri ini. Nah, ini ku mau coba diceritakan, Mbak, tentang perjuangan para pahlawan Nusantara ini untuk memerdekakan Nusantara Indonesia ini, Mbak. Ya, di zaman tersebut dengan cara apapun, para pejuang-pejuang itu sangat bersemangat, bertekad agar negeri ini tidak dijajah, karena negeri ini terbebas dari semua penjajahan. Mereka semua bersatu padu dengan kemampuan mereka masing-masing. Walaupun di zaman itu banyak orang yang keilmuan, tetapi keilmuannya dipakai hal positif untuk membebaskan negeri ini. Ya memang ada sebagian yang berkhianat itu pada, tapi kebanyakan dari dulu itu. Mungkin panjenengan tahu kisah dari bambu runcing itu. Bambu runcing itu, Pak, ya? Iya, bambu runcing itu tidak serta-merta hanya bambu yang diruncingkan lalu dipakai senjata, itu tidak. Itu dulu dikumpulkan sebelum dipakai untuk berperang. Istilahnya untuk sekarang itu ya diberi doa-doa lah. Oh iya. Dari yang masuk itu ke bambu runcing itu ada sebagian bangsa-bangsa goib yang masuk dalam bambu runcing. Dan di dalam tubuh dari para pejuang itu juga sebagian ada yang masuk dari roh dari prajurit-prajurit dari kerajaan zaman dulu ada. Seperti itu. Iya, dulu kan dari ada mengundang, seperti mengundang. Jadi bambu itu dikumpulkan, bambu diruncingi dikumpulkan, lalu dikumpulkan jadi satu. Sebelumnya dipakai didoakan dulu. Secara gaib itu juga berarti berperang ya gaibnya ya? Iya, berperang semua. Bahkan mungkin kalau dihitung itu lebih banyak bangsa gaibnya daripada Soalnya sana pakai senjata tembak, lah sini pakai cuma bambu runcing. Ya kalau dipikir secara logika pun pasti ya nggak masuk akal, Pak. Iya, kalah lah orang yang senjata pakai bambu. Mereka pakai senjata yang lebih canggih, lebih modern. Ada yang ditembak itu gak kena, ada yang ditembak itu gak apa-apa, itu, Pak, ya? Iya, benar sekali. Ketika orang memegang bambu runcing itu terus gimana itu, Pak? Itu semangatnya iya, seperti yang memegang bambu itu, bambu yang sudah didoakan itu, itu seperti mendapat kekuatan yang sangat besar. Semangatnya membara. Jadi lebih bertekad. Mereka itu tidak takut mati semuanya. Seperti tidak ada ketakutan untuk mati. Yang ada di otak dan pikirannya hanya berjuang, ingin menghabisi dari bangsa-bangsa
penjajah tersebut. Untuk memerdekakan Indonesia tadi Mbah ya. Iya. Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Terus ini disingkat saja Mbah. Ini kalau diceritakan panjang ini. Panjang sekali. Nah, terus dengan kondisi saat ini Mbah, ya dulu para pejuang pribumi Nusa Indonesia ini memperjuangkan hak kemerdekaan, sekali merdeka merdeka kan Mbah. Iya. Nah sekarang ini itu bagaimana Mbah? Itu yang membuat beliau prihatin. Itu yang membuat beliau di sana tidak tenang. Itu karena orang-orang sekarang tahunya hanya untuk kepentingannya pribadi. Kasihan dari warga-warga. Masyarakat itu sangat kasihan. Dan sungguh sangat keterlaluan dari para pejabat-pejabat yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Jadi tujuannya ini bukan untuk kemakmuran, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, rakyat Indonesia, tapi untuk kemakmuran pribadinya sendiri, nafsunya sendiri. Iya. Atau nafsunya suatu kelompok tersebut. Astagfirullahaladzim. Sungguh sangat keterlaluan dari pejabat sekarang. Mereka tidak memikirkan bahwa dulu para pejuang, pada para leluhurnya dulu itu ingin terbebas dari penjajahan, tetapi sekarang mereka yang diamanai untuk memimpin negeri-negeri, mereka malah banyak sekali yang menyengsarakan rakyat. Astagfirullahaladzim. Kebijakan-kebijakan yang diambil sungguh sangat merugikan. Itu karena ya kalau di bangsa kami itu tahu mereka yang seperti itu memang sungguh banyak energi negatifnya. Ya mungkin itulah yang dulu pernah dikatakan dari beliau, suatu saat nanti Nusantara ini akan menjadi mercusuarnya dunia. Itu dimulainya dari ya zaman-zaman seperti ini, karena sudah banyaknya kesuliman, banyaknya korupsi, banyaknya pejabat-pejabat yang hanya mementingkannya diri sendiri. Sebelum negara ini menjadi mercusuarnya dunia, yang seperti itu nanti akan dibersihkan dulu, akan ditumpas. Orang-orang munafik, orang-orang yang hanya untuk kepentingan nafsunya sendiri itu nanti akan ditumpas Mbak. Iya, nantinya akan dibersihkan nanti kan, untuk menyambut tatanan baru Nusantara mercusuarnya dunia. Subhanallah. Ini sebenarnya sudah dimulai. Ini sebenarnya sudah dimulai, tetapi karena ya banyaknya energi negatif itu yang ada di tubuh manusia itu sebenarnya kan juga masuknya bangsa gaib itu dari makanan-makanan mereka yang tidak berkah, tidak halal itu. Oh itu. Itu untuk mempermudah masuknya dari bangsa gaib yang negatif itu. Apalagi ditumpangi dengan pikiran mereka yang pengen maunya menang sendiri itu. Negeri ini sedang diadu domba. Terlihat dari tempat kami sangat sungguh memprihatinkan kondisi saat ini. Itu memang salah satu cara untuk mempercepatnya nanti. Istilahnya orang itu kalau menyapu halaman, menyapu rumah kan memang harus ada kotoran terlihat kan? Oh iya benar. Seperti itu. Jadi semakin terlihat jelas keburukan-keburukan di Nusantara ini. Jadi nanti cepat ya. Semakin untuk mempercepat kami nanti untuk membersihkan, dan alhamdulillahnya dari saya sendiri nantinya juga ingin ikut bertugas untuk membersihkan Nusantara ini dari kotoran-kotoran seperti itu.
Dan dari bangsa kami pun seperti para pendamping pejuang-pejuang yang dikumpulkan itu sudah semakin memperhatikan pun semangat kami semua itu. Sudah tidak sabar ingin segera membersihkan Nusantara ini dari kotoran-kotoran yang sangat merugikan negara maupun dari merugikan rakyat-rakyat yang tertindas semua ini. Sama. Tapi intinya nanti yang orang-orang munafik, koruptor, yang orang-orang berhati buruk nanti akan dibersihkan, Mbak ya, akan disapu bersih ya? Dibersihkan total, Mbak ya? Sampai akar-akarnya dibersihkan semua. Jadi nanti di Nusantara ini hanya akan disisakan orang-orang yang memang hanya bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, tapi nanti akan disisakan mereka yang berhati besi, mereka yang hatinya bercahaya. Mercusuar kan juga bercahaya, menjadi petunjuk kapal untuk berlabuh. Jadi bukan hanya nanti tapi untuk seluruh dunia ya. Jadi akan dunia. Ibaratnya Nusantara ini akan bangkit. Iya. Jadi yang dimaksud dengan Nusantara mercusuarnya dunia itu, jadi negara kita itu, dari negara Nusantara ini nantinya akan menjadi pedoman dari bangsa-bangsa lain, menjadi tolak ukur kemakmuran dari bangsa-bangsa lain. Dan panjenengan pun tahu sekarang bahasa Indonesia itu sekarang sudah banyak digemari dari bangsa lain. Mereka ingin belajar bahasa Indonesia. Iya, benar. Tetapi itu pun juga harus waspada kita. Karena setiap datangnya kebaikan pun juga akan diselingi dari keburukan. Dan kalian juga harus berhati-hati nantinya juga jika ada penyusup yang mereka juga belajar dari bahasa-bahasa itu, walaupun menggunakan bahasa Indonesia, terlihatnya mereka mempelajari karena suka, tapi mungkin bisa jadi nanti ada penyusupnya. Itu yang harus diwaspadai. Dan ini untuk pesan bagi orang yang menonton ini, Mbak, ya Bang, ada punya pesan untuk negeri ini, nah, monggo disampaikan, Mbak. Untuk orang yang melihat tayangan ini, siapapun itu, kalian semuanya jangan lupa untuk berjuangnya dengan perasaan kalian itu. Harus tahu jelas negara ini mau kemana arahnya. Jadi jangan sampai kalian itu percaya sampai diadu domba. Jangan sampai kalian tidak mempercayai istilahnya teman kalian. Jadi harus dilihat jelas seperti apa, harus paham. Yang merusak negeri ini juga jadi dari mereka yang suka mengadu domba. Sebenarnya itu juga ada dari bangsa lain yang masuk di negeri ini. Bangsa asing, Mbak? Iya, untuk mengadu domba agar pecah Indonesia ini ya, Pak? Iya, karena mereka dari dulu itu tahu jika Nusantara ini memang benar-benar nantinya akan menjadi makmur, akan menjadi panutan dari bangsa-bangsa lain, dan akan muncul nanti pemimpin besar itu jadi dari Nusantara ini. Makanya mereka berusaha untuk menghancurkan sehancur-hancurnya negeri ini. Dengan cara pertama yang paling besar itu, yang paling mengerikan adalah dengan adu domba. Ya, saya rasa sudah cukup, Mbak. Apabila ada yang mau disampaikan lagi, monggo. Ya, sudah cukup. Saya mohon maaf jika mungkin yang saya sampaikan itu ada dari kalian yang tidak paham. Saya mohon maaf. Nah, anda yang berada di mana, Mbak? Pendamping dari Bapak Soekarno, Anda berada di mana? Untuk saya sendiri sudah tinggal di atas. Di atas itu saya tinggal di Kayangan.
Dia kayaknya. Saya beda dari beliau. Alhamdulillah. Dan tugasnya beliau sudah beda dengan saya. Ya, walaupun saya sudah dimuslimkan, tapi saya juga punya tugas di tempat lain. Ya. Terima kasih sudah panjang lebar. Monggo silahkan kembali ke tempat Anda. Terima kasih sudah ada di sini dan panjang lebar menceritakan. Ya, terima kasih. Saya mohon pamit undur diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar semuanya seluruh peserta FFI semua bersihkan semuanya. Keluar semua Allahu. Semuanya bersihkan semua Allah. Alhamdulillah saudaraku, jadi panjang lebar seperti itu tadi. Jadi kalau leluhur melihat kondisi negeri Indonesia saat ini itu sebenarnya menangis, bersedih. Tapi mereka para pejuang Nusantara ini yakin nantinya akan orang-orang yang buruk perilakunya, buruk hatinya nanti akan disapu bersih dan akan diisi orang-orang yang hatinya yang bersih, hatinya yang suci untuk memimpin Nusantara ini menjadi negeri Nusantara mercusuar dunia.